Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang Allah sekalian, terutama imam yang bertugas salat maghrib tadi ya. Hari ini akan dihidangkan kisah salihin dengan hadis, sorotan hadis ya. Kisah salihin ini sangat penting. Ini merujuk kepada tazkirah minggu lepas tentang sifat-sifat orang yang berakal. Kalau dilihat nota minggu lepas, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, orang yang berakal itu selalu bermuhasabah dan selalu berusaha untuk membangun kehidupan sesudah mati. Al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak selalu mencari kelemahan dirinya lalu dibaikinya dan selalu memikirkan kehidupan dalam kubur dan di padang mahsyar. Hidup di dunia ini sementara. Kata ulama ya, hidup di dunia ini ibarat mimpi dalam tidur. Kata ulama, hidup di dunia ini ibarat mimpi dalam tidur. Bila orang tertidur bermimpi, dia bangun tidur dah tak ada. Nanti begitu juga. Bila kita dah mati, rupanya banyak yang tak betul hidup ini. Banyak yang tak betul, rupanya sia-sia saya ini. Dunia ibarat tidur dalam mimpi. Di sini kita kemukakan kisah salihin, kisah orang saleh, ulama yang terkenal dalam zaman dulu. Banyak kisahnya disebut ya. Itu perlunya kita membaca kisah salihin. Namanya siapa? Al-Wasiti. Ini gelarannya. Dengan As-San'ani. San'ani daripada San'a. San'a itu di Yaman. Ibu kota negeri Yaman San'a. Ini orang San'a. Ceritanya ulama besar Al-Wasiti meninggal dunia. Setelah berada 4 malam dalam kubur, muridnya yang setia berjumpa dalam mimpi. Kisah-kisah macam ini banyak ditulis oleh ulama ya. Kisah orang meninggal kemudian dapat berkomunikasi dengan orang yang hidup. Lalu ditanya oleh si murid, tanya tuan gurunya, apa kabar tuan guru di alam barzah? Kalau bahasa Arabnya di sini, ma fa'alallahu bik. Bagaimana Allah melayan tuan guru? Kata tuan guru yang sudah meninggal, Allah menerima semua amal ibadatku dan memaafkan semua kesilapan diriku. Itu nomor 1. Ibadat manusia ini subhanallah banyak yang tak diterima. Banyak yang tak diterima, banyak yang diterima kemudian terpadam, terhapus. Beramal duduk di masjid antara maghrib dan isya dengan tazkirah, baca Quran, berwirid, berzikir, balik rumah
hanyut pahalanya, terutama karena berinteraksi dengan media yang menghanyutkan pahala ibadat. Orang zaman dulu balik dari masjid lepas Isya baca Quran di rumah, lepas itu mungkin sejam setengah tidur, jam 3 bangun, salat tahajud, baca Quran, beristighfar, berdoa. Itulah cara hidup orang dulu. Nabi Muhammad SAW malam hari baginda akan berjalan di lorong kediaman penduduk, simpang ini, lorong ini, tiap rumah baca Quran, tiap rumah baca Quran. Besok baginda akan cerita, tadi malam saya lalu di dekat rumahmu, saya dengar kamu membaca surah sekian-sekian. Apa kata sahabat tuh? Kalau saya tahu Rasulullah memantau bacaan Quranku, aku pasti membaca lebih baik lagi, katanya. Jadi puncak kegembiraan Tuan Guru katanya di sini, amal salehnya diterima semuanya, dosanya diampunkan semuanya. Itulah kerja kita yang hidup ini. Kita beramal, semoga amal kita itu tidak rosak, tidak dirosak, tidak terpadam, tidak terhebah. Amal ibadah itu terhebah untuk orang lain kalau orang itu menyakiti saudaranya, sahabatnya, nanti pahalanya dikasih sama orang tuh. Satu, amal ibadat tidak diterima karena mungkin uduknya tidak betul, mungkin bacaannya tidak betul, tidak tasmi'. Subhanallah, amal ibadat terdelete dengan kemaksiatan. Jadi Tuan Guru cakap apa? Allah menerima amal ibadatku semuanya dan memaafkan dosa kesalahanku. Inilah target kita hidup ni, ya. Macam mana supaya ibadat kita diterima? Ada doa dalam surah Baqarah, doa agar ibadat diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Halaman 20 ayat 128. Ayat 128. Baik. Kemudian ditanya oleh murid, setelah dosa diampunkan, setelah ibadat diterima, apa lagi sesudah itu? Kata si murid, kata guru, saya dimasukkan ke dalam jannah, kuburnya menjadi taman surga. Subhanallah. Lalu ditanya lagi, apa rahasia Tuan Guru ini? Apa kelebihannya? Apa keistimewaannya yang dinilai Allah? Kata Tuan Guru, pertama majelis ilmu, majelis zikir. Macam sekarang nih, majelis zikir, majelis ilmu. Yang kedua, Tuan Guru ini tegas dalam menegakkan kebenaran. Tegas dalam menegakkan kebenaran. Tahu dia benda itu betul, terus dia sampaikan. Yang ketiga, benar dalam tutur katanya. Yang keempat, sabar waktu sholat malam, sholat tahajud, sabar lama berdiri sholat. Orang dulu, ya, sholat tahajud itu bagi mereka wajib. Kalau setengah jam sholat itu sedikit bagi mereka. 1 jam pun masih sedikit. Allah menilai ibadatku karena aku, katanya, sholat tahajud
lama berdiri dalam salat. Wa tuli qiyami bis salah, dia cakap. Subhanallah. Ada yang baca 3 juz satu malam, ada 4 juz, ada 10 juz. Karena Quran itu di hatinya. Seterusnya yang dinilai Allah katanya sabar hidup serba kekurangan, masalah kediaman, masalah pakaian, masalah makan minum sederhana saja. Karena apa? Rumah yang besar yang dibangun nanti akan ditanya berapa besar rumah, berapa bilik, berapa karan sebulan, untuk apa karan itu digunakan, itu akan ditanya. Berapa ekon dalam rumah itu, belum lagi media elektronik, semuanya akan ditanya. Belum lagi handset, semuanya akan ditanya. Handset ini digunakan untuk apa? Kata Tuan Guru, saya sabar hidup miskin, serba sederhana. Jadi tidak banyak pertanyaannya. Semakin banyak duit, semakin panjang pertanyaannya di sana nanti. Semakin besar pengaruhnya dalam masyarakat, semakin banyak yang akan dijawabnya nanti di sana. Subhanallah. 5 ya. Pertama, majelis zikir, majelis ilmu. Yang kedua, tegas dalam menegakkan kebenaran. Yang ketiga, benar dalam tutur katanya. Yang keempat, lama sembahyang tahajudnya. Banyak juz dibacanya dalam malam hari. Yang kelima, sabar hidup miskin. Sabar hidup miskin. Subhanallah. Kemudian ditanya oleh murid lagi, macam mana cerita Munkar dan Nakir itu katanya. Dicakap sini apa? Munkar wa Nakir hak. Betulkah Munkar dan Nakir itu ada? Kata Tuan Guru, wallahi, dicakap bahasa Arabnya ya. Betul katanya. Memang betul. Demi Allah, tiada ilah selainnya. Benar Munkar dan Nakir itu ada. Sebaik saja saya masuk liang lahat katanya, saya disuruhnya duduk. Mau ditanya ini, duduk gitu. Macam mana duduk di alam kubur, alam barzah, itu perkara gaib ya, perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Saya disuruh duduk dan ditanya, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Tiga pertanyaan. Man rabbuk wa ma dinuk, siapa Tuhan yang engkau sembah, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ditanya saya katanya. Lalu saya membersihkan janggut saya yang sudah berlumuran tanah karena dalam kubur katanya. Kemudian Tuan Guru ini menanya malaikat maut tersebut, mithli yus'al ana Yazid bin Harun al-Wasiti kuntu fi dari dunia sittina sana wa allimun nas. Ketika Tuan Guru ditanya malaikat, dia tanya malaikat, saya ini al-Wasiti, mengajar di dunia 60 tahun saya mengajar orang, 60 tahun saya mengajar berceramah, mau ditanya lagi siapa Tuhanku? Subhanallah. Malaikat tadi, Anda tahu itu kan 2 orang kan, Munkar dan Nakir. Kata seorang di antara yang 2 itu, benar ini katanya, tak usah ditanya lagi lah katanya, ini Tuan Guru katanya. Baru dia cakap, nam naumatal arus, silahkan tidur seperti tidur pengantin katanya.
Kami tidak akan menanya lagi sesudah ini. Kalau kita lihat ayat-ayat Quran tentang orang dalam kubur ya, kalau kita lihat contohnya surah Fussilat, ada di sini kisah orang dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 480 ayat 31 surah Fussilat. Apa ceritanya? Bila orang tuh mau dicabut roh, sebelum rohnya dicabut, datang malaikat memberi semangat dan motivasi. Ini kerja Allah ya, ini kerja Allah. Sebelum rohnya dicabut, datang malaikat. Datang malaikat memberi suntikan semangat. Ayat 30, 31, 32. Boleh dilihat ya. Lihat saja ayat 31. Nahnu awliya'ukum katanya. Malaikat yang datang tuh, orang ini tak pernah lihat malaikat. Tiba-tiba waktu rohnya mau dicabut nampak malaikat. Kami ini bukan orang lain katanya. Kami ini penolong kamu, membantu kamu, memberi semangat untuk kamu supaya tidak takut nak mati. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini mendampingi kamu sejak di dunia lagi. Orang yang akan didatangi malaikat waktu nak mati, masa hidupnya, kehidupannya dijaga malaikat. Kehidupannya dijaga malaikat. Disuruhnya pergi masjid, disuruhnya baca Quran, disuruhnya tidur awal, disuruhnya bangun awal, datang lagi sembahyang subuh. Itu orang yang hidupnya dijaga malaikat. Malaikat itulah yang akan datang mengaganya waktu dia mau dicabut roh. Dan malaikat itu juga akan mendampinginya dalam kubur. Ini ayatnya. Malaikat itu juga yang akan mengurus urusannya di padang mahsyar nanti. Orang yang taat istiqamah, padang mahsyarnya diurus oleh malaikat yang mengurus kehidupannya. Ini ayatnya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang mendampingi kamu sejak di dunia, waktu nak meninggal, dalam kubur, dan di hari pembalasan. Subhanallah, subhanallah. Itu maka ada ayat yang dibaca imam tadi rakaat kedua, qul a'udzu birabbin nas. Itu kita kena faham tuh. Apa maksud surah An-Nas tuh? Maksudnya takutilah, awasilah malaikat itu pulang. Awasilah syaitan yang mengacaukan kehidupan kamu. Yang dikatakan was-was. Was-was dalam bahasa Melayu dengan was-was dalam bahasa Quran tidak sama. Tidak sama. Itu nggak perlu belajar. Was-was dalam bahasa Al-Quran, jangan pergi masjid katanya. Lalu tidak pergi ke masjid. Jangan baca Quran katanya. Lalu Quran tak pegang. Samsung pegang, Quran tak pegang. Itu kerja iblis. Itulah was-was. Bukan was-was dalam bahasa Melayu ya. Was-was dalam bahasa Al-Quran, pengaruh dan bisikan iblis menyekat orang itu dari ketaatan. Jangan bangun tahajud katanya. Pukul 11 belum tidur lagi, 12 belum tidur lagi. Itu kerja iblis. Kalau orang tuh berdampingan dengan malaikat, disuruhnya tidur awal, disuruhnya bangun awal. Disuruhnya suami istri bersaing, siapa yang membangunkan siapa? Suami kah membangunkan istri tahajud kah? Atau istri yang duluan bangun kemudian dibangunkannya suaminya? Orang yang dikawal malaikat begitulah sifatnya. Orang yang dikontrol iblis, dua-dua tak bangun.
Satu rumah tidak ada tahajud. Rumah besar, kelengkapan cukup, tapi semua tidak ada terpikir untuk tahajud. Allah Subhanahu wa taala ya, setiap malam lewat tengah malam memerhati rumah ini, siapa yang bangun tahajud, siapa yang bangun tahajud, siapa bangun tahajud. Dan Allah memberi 3 tawaran setiap malam, 3 tawaran istimewa setiap malam. Siapa berdoa, berdoalah sekarang, doanya akan ku kabulkan, kata Allah. Siapa yang beristighfar, istighfarlah sekarang, keampunan akan diberi. Siapa yang ingin bertaubat, bertaubatlah sekarang, taubatnya akan diterima. Itu cerita, ada jemaah dulu yang pernah disebut ya, ada jemaah yang kena kanker. Dokter pakar menyatakan dirinya sudah gawat, tinggal 6 bulan lagi usia bapak ini, katanya. Tidak perlu saya obat, tidak perlu saya rawat, sia-sia saja. Seorang pesakit pergi jumpa dokter pakar, pakar kanker. Kata dokter pakar, katanya usia Aji tinggal 6 bulan lagi, paling lama. Subhanallah. Orang ini keyakinannya kuat. Dia memanglah percaya apa yang dicakap oleh dokter, tapi katanya Allah ada. Bila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ada ayat dalam surah Syu'ara ya, wa iza maritu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang memberi kesembuhan. Halaman 370 ayat Bismillahirrahmanirrahim 80. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah juga yang menyembuhkan. Ayat 80 surah Asy-Syu'ara halaman 370. Lalu dia tidur awal, Pak Aisyah tidur jam 3 bangun. Jam 3 bangun, waktu Allah memberikan tawaran istimewa tadi, siapa yang ingin berdoa, berdoalah, doanya akan dikabulkan. Diambilnya peluang ini. Bangun dia pukul 3, dia baca Yasin 7 Yasin. 7 kali Yasin. Dibacanya 7 malam berturut-turut. Jam 3 bangun, baca Yasin 7 kali, 7 malam berturut-turut. Lepas itu dicek, tidak ada kansernya, tidak ada. Dia pergi jumpa dokter yang mengesahkan dia sakit, yang mengatakan usianya tinggal 6 bulan. Dokter tadi tercangang, bah. Mustahil, katanya, mustahil, mustahil Tuan Haji hidup lagi. Ikut rekod kami, patutnya Tuan Haji sudah dalam tanah ini, katanya. Tengok tuh ya, itulah pentingnya bangun di ujung malam. Apa-apa masalah, mengadu kepada Allah di ujung malam. Begitu juga kita pernah cerita saat itu, cerita anak gadis 17 tahun namanya Asma. Dulu kita pernah cerita, kalau disimak kata-kata yang dibagikan ada tuh ya, seorang anak dara umur 17 tahun, bapaknya terbaring koma di hospital 15 tahun. Waktu bapaknya masuk hospital, umur anak ini 2 tahun. Sampai 15 tahun terbaring di hospital. Berarti umur anak ini sudah 17. Tapi baiknya anak ini dididik oleh ibunya tanpa ayah di hospital. Dari umur 7 tahun katanya tidak pernah tinggal tahajud, karena keluarga semua tahajud, satu rumah tahajud. Dari umur 7 tahun ditrain untuk tahajud.
Diterai untuk hafal Quran. Umur 10 tahun sudah hafal Quran. Bila umur 17 dia berpikir, ayahku, aku akan berdoa kepada Allah di penghujung malam, mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Ayat tadi ya. Pergilah dia ke hospital. Dari pukul 1 sampai subuh dia baca Quran, dia berdoa, dia menangis. Subhanallah. Pendek ceritanya, menjelang fajar duduk bapaknya. Yang 15 tahun duduk. Tanyanya, man anti wa maza taf'alina huna? Who are you? What are you doing? Bapaknya tidak kenal anak, pasal ditinggalkan umur 2 tahun. Kamu ini siapa lah? Bapa di sini. Mula-mula dia dengar suara bapaknya, dia macam tak percaya. Betul ke bapak saya ini? Ataupun saya bermimpi katanya. Kedua kalinya dikatakan ungkapan yang sama. Man anti wa maza taf'alina huna? Kamu ini siapa? Mengapa di sini? Kenapa ada anak darah di sini? Bangkit anak itu memerangkul bapaknya. Memerangkul bapaknya. Lalu kata bapaknya, haram, haram, haram. Haram kamu menyentuh kulitku. Haram kamu mendekati aku. Kata ayahnya, Pak, bukan haram, halal. Saya ini anak bapak. Dulu bapak tinggalkan saya umur 2 tahun. Sekarang bapak sudah terbaring 15 tahun di hospital. Bapak tidak kenal saya. Subhanallah. Sehat. Kemudian dia pergi bilik dokter, dicakap sama dokter, dokter, bapak saya sudah bangkit, sudah bangun. Kata dokter, subhanallah, subhanallah. Tengok tuh ya, doa di ujung malam tuh. Kita ini banyak masalah. Kita ini banyak masalah. Masalah dengan Allah, masalah dengan ahli keluarga. Masalah yang paling banyak masalah dengan Allah karena tak boleh pegang Quran. Itu masalah. Masalah dengan Allah tak boleh tahajud, itu masalah. Subhanallah. Subhanallah. Inilah dalam kisah ulama besar ini, dia katanya sabar lama berdiri dalam sholat karena banyak membaca Al-Quran di malam hari. Dalam sholat berdiri, bukan duduk di kursi, berdiri. Subhanallah. Itulah dia ya. Kemudian ada lagi cerita di bawah ini, kolom yang di bawah sekali, cerita ulama juga. Ini terdapat dalam kitab bertajuk Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Dalam buku ini diceritakan murid berjumpa guru juga dalam tidur. Guru yang sudah meninggal dunia ditanya oleh murid, katanya, bagaimana nasib Tuhan di sisi Allah? Jawab ulama ini, Allah mengampuni dosaku semuanya tanpa kecuali. Masalah manusia yang hidup ini DOSA, itu je. Masalah orang dalam kubur itulah nanti. Bila meninggal membawa dosa, mesti siksa dalam kubur. Subhanallah, 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 subhanallah. Kata Tuan Guru ini, Allah mengampuni dosaku semuanya.
Lalu ditanya oleh jemaah, apa rahasianya? Apa kuncinya? Amalan diterima dan dosa diampun. Dan apa nasihat guru untuk kami? Kata tuan guru ini, banyaklah membaca Sayyidul Istighfar. Banyakkan Sayyidul Istighfar. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini maka kita lampirkan di sini Sayyidul Istighfar. Ada terjemahannya, ada catatannya, dan ada keterangan di bawah. Maaf ya. Jadi kata tuan guru ini rahasianya Sayyidul Istighfar. Dikatakan dalam sini, katanya bacalah. Di sebelah ini ada ya, bacalah sebanyak-banyaknya tanpa jemu. Nah, dalam hadis itu membaca Sayyidul Istighfar ini, penghulu istighfar ini karena yakin. Macam mana nak yakin? Tahu dia tujuannya apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ya Allah, dikaulah Rabbi, tiada ilah selainmu. Makna Rabbi itu ada di bawah ni ya. Makna Rabbi, al-ilah Tuhan, al-malik pemilik, as-sayyid ketua, al-murabbi penterbiah, al-mudabbir pentadbir, al-muslih pencipta kemaslahatan, al-mutasarrif yang mengaturkan segala kejadian, al-jabir yang menutupi kelemahan, al-ma'bud Tuhan yang disembah, al-mutammim penyempurna segala urusan makhluk, al-mun'im pemberi nikmat, al-qayyim penjaga. Ini makna Rabb. Allahumma anta rabbi. Rabbi itu ini maknanya, bukan Tuhan saja. Tuhan itu satu, maknanya lebih 10. Maka kita tak perlu terjemahkan dikaulah Rabbi. Kalau kita cakap Tuhan nanti yang lainnya tak termasuk, maka perlu belajar. Alhamdulillahi rabbil alamin, dibaca setiap hari. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita kena belajar. Rabbu itu tak usah diterjemah. Kalau diterjemah, tidak ada satu lawan satu terjemahannya. Satu lawan 10, karena disebutkan semuanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah dia ya, kita kena paham. Tapi doa Sayyidul Istighfar ini untuk sendiri ya. Artinya suami kena baca, istri kena baca, anak-anak pun setiap anak kena baca. Bacaannya untuk dirinya. Bacaan suami tidak dapat mengcover istri dan anak-anak, kecuali bacaan lain ya. Kalau Sayyidul Istighfar ini untuk seorang, artinya apa? Setiap orang kena faham, setiap orang kena baca. Kalau kita nak beristighfar untuk ahli keluarga, dulu kita sudah pernah bagi ya. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau si ayah yang membacanya, suami yang bacanya, diniatkan untuk istri, istri yang baca diniatkan untuk suami, diniatkan untuk anak, menantu, cucu, adik-beradik, keluarga, orang kampung, rakyat ke bawah duli, semua umat Islam boleh masuk di dalam Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu menyeluruh. Kalau ini seorang saja. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbi, Tuhanku, Rabbku. Subhanallah.
Subhanallah. Sangat hebat ya. Jadi kata ulama katanya, bacalah, perbanyaklah membaca ini, bukan terikat dengan sesudah sholat saja, bacalah bila-bila masa. Subhanallah. Subhanallah. Orang itu kalau dia beristighfar sepenuh hatinya, malaikat akan lebih akrab dengannya. Setan iblis lari itu. Setan iblis paling tak suka orang yang beristighfar. Sasak dia, pening mendengar istighfar. Setan iblis yang paling tak sukanya bila orang itu beristighfar. Kalau duduk dalam majelis ilmu ini memanglah ini majelis malaikat ya. Ini majelis malaikat. Subhanallah. Ayo kita baca sama-sama ya, serentak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Faghfirli itu boleh buat penekanan di situ, nak baca 3 kali, 10 kali. Faghfirli, ampunlah dosaku ya Allah. Faghfirli, ampunlah ya Allah. Faghfirli, ampunlah ya Allah. Kenapa? Karena dosa bila belum dihapus, belum diberi keampunan oleh Allah, dosa itu akan mengganggu orang itu selama hidupnya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Begitulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sorotan kita hari ini kisah salihin dengan hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyana wal muslimina wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.